Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Heleniana, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Desa Madevon Fadjani, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Niwan Asrioni, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah percobaan terkait dengan pengaruh faktor-faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan sayur hijau. Rumusan masalah, apakah jenis air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sayur hijau? Hipotesis, jenis air dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sayur hijau. Variabel percobaan terdiri dari 3, yaitu variabel bebas, yaitu perbedaan jenis air yang meliputi air teh, air biasa, dan air kolam. Variabel terikat, yaitu pertambahan tinggi batang tanaman sayur hijau. Dan variabel kontrol, yaitu media tanam, volume air, intensitas cahaya, suhu, kelembaban, dan jenis biji. Nah, sebelum lanjut ke dalam percobaan yang akan kami lakukan, di sini kami ingin menjelaskan pengertian dari pertumbuhan, perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, di antaranya volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Contohnya, pertambahan tinggi batang dan jumlah daun. Pertumbuhan juga bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembelahan sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat meristematis, misalnya pada ujung batang. Pada pembelahan tersebut, dari satu sel akan menghasilkan 2 sel anakan. Sel-sel anakan tersebut mempunyai sifat genetik yang sama dengan induknya. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Pengukuran pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilakukan menggunakan auxinometer. Auxinometer berfungsi untuk mengukur kecepatan bertambahnya panjang batang tanaman. Adapun perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan, tingkat pematangan atau pendewasaan pada makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur atau fungsi organ yang semakin kompleks dan sempurna. Proses perkembangan merupakan proses yang bersifat kualitatif sehingga tidak dapat diukur. Contoh dari perkembangan pada tumbuhan yaitu munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, yaitu faktor internal yang terdiri dari gen dan hormon, dan faktor eksternal yang terdiri dari cahaya matahari, air, suhu, kelembaban, dan nutrien. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 buah pot kecil, mistar atau penggaris, biji sayur hijau, tanah, pupuk, air teh, air biasa, air kolam, dan alat tulis. Berikut ini merupakan langkah kerjanya. Yang pertama yaitu siapkan media tanam dengan mengikuti aturan 3-2-1, 3 tanah biasa, 2 pupuk kandang, dan 1 serkam padi. Langkah kedua yaitu masukkan media tanam ke dalam masing-masing pot. Langkah ketiga yaitu tanam masing-masing 5-10 biji sayur hijau ke dalam masing-masing pot. Selanjutnya, beri label masing-masing pot mulai dari air kolam, air teh, dan air biasa. Langkah selanjutnya yaitu siram masing-masing pot dengan menggunakan air kolam, air teh, dan air biasa.
Lalu, tempatkan ketiga pot di bawah sinar matahari. Pembahasan. Rata-rata tinggi batang yang disiram menggunakan air kolam yaitu 2,2 cm. Tanaman sayur hijau yang disiram air kolam terbilang agak lambat pertumbuhannya karena di dalam air kolam dapat dijumpai berbagai bahan organik misalnya ikan, sisa daun, nasi, dan minyak. Dijumpai berbagai bahan non-organik seperti plastik ataupun sampah lain yang terbuang ke kolam. Yang kedua yaitu rata-rata tinggi batang yang disiram menggunakan air teh yaitu 2,9 cm. Pertumbuhan tanaman sayur hijau yang disiram menggunakan air teh terbilang baik. Ini karena mikroba yang dihasilkan oleh air teh hanya bersifat toksik pada serangga, tidak pada tanaman, sehingga tidak perlu khawatir tanaman itu beracun atau berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Rata-rata tinggi batang yang disiram menggunakan air biasa yaitu 2,1 cm. Pertumbuhan tanaman sayur hijau yang disiram menggunakan air biasa terbilang lambat. Ini diperkirakan karena air biasa memiliki kandungan yang sangat sedikit dibandingkan dengan air teh maupun air kolam. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan dalam hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sayur hijau yang disiram dengan menggunakan air teh, laju pertumbuhannya sangat signifikan karena kandungan-kandungan mineral dalam teh banyak seperti magnesium, mangan, fluor, zinc, kalsium, dan sebagainya. Di urutan terakhir, laju pertumbuhan yang paling lambat di penelitian ini adalah tanaman sayur hijau yang disiram dengan menggunakan air biasa karena unsur-unsur yang terkandung di dalam air biasa sangat sedikit dibandingkan air lain. Jadi, ada pengaruh pertumbuhan tanaman sayur hijau yang disiram dengan berbagai jenis air yakni air teh, air biasa, dan air kolam. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.